Selamat datang di Modi Channel. Modi Channel mempersembahkan 11 kebiasaan buruk yang merusak otak kamu. Otak kamu adalah sistem yang digunakan untuk mengontrol seluruh aktivitas yang terjadi di tubuhmu. Tapi, tahukah kamu bahwa kebanyakan dari kita melakukan beberapa kebiasaan sehari-hari yang sebenarnya dapat menghambat kemampuan otak kita untuk melakukan tugasnya? Dan yang lebih buruk lagi, banyak dari kebiasaan-kebiasaan tersebut yang memiliki konsekuensi jangka panjang yang serius. Mengetahui cara untuk merawat organ terpentingmu sangatlah krusial. Kamu harus mempertimbangkan hal-hal apa saja yang dapat menjaga otakmu tetap sehat, dan hal-hal apa saja yang dapat membahayakannya. Tanpa kamu sadari, 11 kebiasaan berikut ini dapat merusak otakmu lebih dari yang kamu pikirkan. Nomor 1, sering terpapar suara keras. Bagi mereka yang tinggal di perkotaan, telingamu mungkin secara terus-menerus terekspos oleh suara yang keras. Pikirkan saja, suara mobil dan suara kerja bangunan. Selain itu, jika kamu sering mendengarkan lagu favoritmu menggunakan earphone atau headset, mungkin setelah mendengar informasi berikut ini, kamu ingin berhenti menggunakannya. Perlu kamu ketahui bahwa hanya membutuhkan waktu sekitar 30 menit saja mendengarkan musik dengan keras untuk menyebabkan kerusakan permanen pada pendengaranmu. Mungkin kamu bertanya-tanya, memangnya apa hubungannya gangguan pendengaran dengan otak manusia? Nah, para ilmuwan telah membuktikan bahwa gangguan pendengaran sudah pasti terkait dengan penurunan kognitif. Faktanya, gangguan pendengaran dapat menyebabkan kamu beresiko kehilangan jaringan otak, dan sebagai orang dewasa, risiko kamu terkena penyakit Alzheimer juga meningkat. Tanpa kamu sadari, saat mendengarkan musik melalui earphone atau headset, telingamu memiliki cara untuk beradaptasi dan memberikan sinyal kepada otakmu bahwa lagu yang diputar tidak cukup keras. Dan itulah alasan mengapa kamu sering menaikkan volume suara ketika mendengarkan musik. Dari waktu ke waktu, keluarkanlah earphone atau headsetmu selama 30 detik dan kemudian pasanglah kembali. Seringkali, setelah istirahat sejenak, kamu akan sadar bahwa musik yang diputar terlalu keras dan sekeras itulah suara musik yang kamu putar sepanjang waktu tanpa kamu sadari. Berusahalah untuk menjaga volume earphone atau headsetmu di bawah 50% ketika mendengarkan musik dan usahakan juga untuk tidak selalu memakai perangkat-perangkat tersebut. Nomor 2, terlalu lama berada di kegelapan. Ada sesuatu yang menyenangkan tentang kegelapan. Saya tidak tahu tentang kalian para penonton, tetapi saya pribadi sadar bahwa saya benar-benar menikmati suasana yang lebih intim dengan lampu redup secara umum. Ini juga termasuk waktu yang saya habiskan ketika membuat video ini di depan layar komputer. Meski begitu, harus kamu ketahui bahwa tubuh kita membutuhkan cahaya alami, dan berada terlalu lama dalam kegelapan dapat menyebabkan depresi yang pada akhirnya dapat menyebabkan penurunan fungsi otak. Maka dari itu, kapanpun kamu memiliki kesempatan, keluarlah selama beberapa menit dan biarkan dirimu terekspos cahaya alami. Nomor 3, asupan gizi yang buruk. Sangatlah penting bagi kita untuk memiliki asupan makanan maupun minuman yang bernutrisi agar otak kita terjaga dan mampu bekerja secara optimal. Seharusnya tidak mengherankan bahwa, meskipun ada beberapa makanan di luar sana yang dapat meningkatkan fungsi otak, ada juga beberapa makanan yang dapat merusak fungsi otak. Misalnya, junk food, dan sebagian besar makanan cepat saji. Junk food pada umumnya memiliki nutrisi yang sangat rendah, dan bila dikonsumsi terlalu sering dapat melemahkan kesehatan kamu. Terlalu banyak mengonsumsi gula dan makanan yang manis-manis juga bisa menjadi masalah yang besar bagi tubuh. Konsumsi gula dalam jumlah berlebihan dapat menyebabkan banyak masalah kesehatan yang merugikan tubuh, seperti obesitas, diabetes dan penyakit lainnya yang lebih serius seperti kanker. Selain itu, jika kamu mengonsumsi terlalu banyak gula atau makanan yang terlalu manis, tubuh akan kesulitan untuk menyerap nutrisi dari makanan yang telah dimakan, yang mana dapat menyebabkan malnutrisi atau kekurangan gizi seiring waktu berjalan. Jika tubuh kamu kekurangan gizi, maka perkembangan otakmu akan menjadi lambat karena otak tidak mendapatkan nutrisi yang dibutuhkannya. Nomor 4, asap rokok.
Meskipun jumlah perokok di Indonesia mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir ini, tetapi masih saja ada orang yang merokok. Tentu saja kita semua pasti pernah mendengar tentang efek negatif dari merokok. Tetapi, tahukah kamu bahwa merokok dan asap rokok dapat menyebabkan kerusakan yang signifikan pada otak kamu? Asap rokok mengurangi aliran oksigen ke otakmu, dan jika sudah begitu, maka otakmu tidak bisa berfungsi secara maksimal. Penelitian dan hasil riset telah menunjukkan bahwa ada korelasi yang kuat antara penyakit Alzheimer dan demensia dengan merokok. Selain itu, merokok juga bisa menyebabkan kanker dan stroke. Nomor 5. Minum terlalu banyak alkohol. Di video-video sebelumnya, saya pernah membahas topik tentang alkohol, dan nampaknya banyak orang yang tidak setuju akan pembahasan tersebut. Maka dari itu, saya ingin mengklarifikasi bahwa tidak ada yang salah dengan meminum bir atau segelas wine. Yang menjadi masalah adalah ketika kamu mulai kecanduan atau ketagihan alkohol, di saat itulah otak mulai terpengaruh. Kebanyakan pecandu alkohol mengalami kekurangan vitamin B1 dan magnesium. Kekurangan vitamin B1 dapat menyebabkan kehilangan memori, kebingungan, penurunan kewaspadaan mental dan ketidakstabilan emosi. Sedangkan kekurangan magnesium dapat menyebabkan depresi, disorientasi dan iritabilitas atau mudah emosi. Bayangkan saja, jika kamu kekurangan kedua mineral penting tersebut, kamu bisa melihat bagaimana buruknya pengaruh alkohol terhadap otakmu. Nomor 6. Gaya hidup mager atau malas gerak. Tidak ada salahnya meluangkan waktu untuk bersantai dengan duduk di sofa atau tidur-tiduran di tempat tidur. Itu sebenarnya baik untukmu. Akan tetapi, duduk atau tidur sepanjang hari tanpa berolahraga akan berdampak buruk bagi kesehatan otakmu dan kesehatan tubuhmu. Secara keseluruhan, penelitian telah menunjukkan bahwa gaya hidup yang tidak aktif atau terlalu santai dapat menyebabkan penyakit serius seperti diabetes dan penyakit jantung. Kedua penyakit tersebut dapat berdampak ke otak dan menyebabkan penyakit otak degeneratif. Maka dari itu, pastikan kamu keluar rumah setiap hari, setidaknya untuk menghirup udara segar. Kamu bisa berjalan-jalan di sekitar lingkungan rumah atau mulai pergi ke tempat fitness. Semakin kamu aktif, maka semakin terstimulasi juga otakmu. Nomor 7. Mengerjakan banyak hal dalam satu waktu atau multitasking. Hasil riset telah menunjukkan bahwa orang-orang yang sering melakukan multitasking atau mengerjakan banyak hal dalam satu waktu ternyata rentan merusak otak mereka karena perkembangan otak menjadi terhambat. Mengapa bisa begitu? Nah, korteks otak besar, bagian otak yang bertanggung jawab untuk mengontrol emosi, mengambil keputusan dan empati cenderung menyusut ketika kita melakukan banyak hal dalam satu waktu. Untuk menghindari hal ini terjadi, fokuslah untuk mengerjakan satu tugas dalam satu waktu, terlepas dari apa yang kamu lakukan. Dengan begini, produktivitas kamu akan meningkat dan otak kamu juga akan terlindungi. Nomor 8. Memaksakan bekerja ketika sakit. Ada banyak sekali orang yang mengorbankan kesehatan demi menjalani studi dan membangun karir mereka. Akan tetapi, harus diketahui bahwa memaksa otakmu untuk belajar atau bekerja ketika kamu sedang sakit adalah hal yang buruk. Saat kamu sedang tidak sehat dan sedang berjuang melawan penyakit, tubuhmu akan mencoba untuk memfokuskan semua fungsinya untuk menyembuhkanmu, dan hal yang sama juga berlaku dengan otakmu. Jika kamu memaksakan otakmu untuk bekerja atau belajar ketika kamu sakit, maka otak akan bekerja terlalu keras dan akibatnya kinerja kamu menjadi tidak optimal. Maka dari itu, penting sekali bagi kamu untuk mengetahui kapan waktu yang tepat untuk libur dari tempat kerja atau sekolah demi memulihkan dan menjaga dirimu. Nomor 9. Tidak terlibat dalam kegiatan yang merangsang otak. Sama halnya seperti otot, jika kamu tidak melatih otakmu secara teratur, maka otak bisa menyusut. Misalnya, dengan sering menunda atau menghindari membaca, kamu hanya akan mempercepat penurunan kognitif otak dan penurunan kemampuan verbalmu dalam jangka panjang. Penelitian juga menunjukkan bahwa orang yang jarang berbicara dan berinteraksi dengan orang lain memiliki dampak yang negatif pada otaknya. Jika kamu sering tidak berinteraksi atau berbicara dengan orang lain, maka sel-sel otakmu akan menjadi pasif dan menyebabkan otak menyusut. Jadi, untuk menjaga agar otakmu dapat bekerja dan berfungsi dengan baik, sering-seringlah membaca, memainkan game yang membuat kamu harus berpikir, seperti puzzle dan berinteraksi dengan orang lain secara teratur.
Nomor 10, tidur dengan kepala tertutup. Mungkin kamu merasa bahwa menyelimuti tubuhmu hingga menutupi kepalamu memberikan rasa yang nyaman dan hangat, tetapi sebenarnya itu tidaklah baik. Tidur dengan kepala tertutup menyebabkan kamu menghirup lebih banyak karbon dioksida dan lebih sedikit oksigen. Dan jika kamu terlalu banyak menghirup kadar karbon dioksida, maka otakmu akan mengalami dampak negatif yang tidak menguntungkan bagi kesehatanmu secara keseluruhan. Karena oksigen sangatlah penting bagi otak untuk bisa berfungsi secara maksimal, maka disarankan untuk tidak menutupi kepalamu ketika tidur atau ketika menjalani aktivitas lainnya. Nomor 11, kurang minum air putih. Kita semua pastinya tahu bahwa meminum air putih tidak hanya penting, namun juga merupakan hal terbaik yang dapat kita lakukan terhadap tubuh kita. Air membantu kita untuk mengatur suhu tubuh internal, mencerna makanan, melumasi sendi, dan bertindak sebagai peredam kejut untuk otak dan sumsum tulang belakang kita. Jika kamu mengalami dehidrasi karena kamu kekurangan minum air, maka tubuhmu tidak akan bisa melakukan fungsi normalnya, seperti memperhatikan sesuatu dan mengingat sesuatu. Dehidrasi mempengaruhi kadar elektrolit yang ada di dalam tubuh, sehingga juga mempengaruhi perubahan kognitif otak. Untuk menjaga otak agar tetap sehat dan agar bisa berfungsi secara maksimal, kamu harus sering minum air putih secara teratur, terutama pada saat ketika cuaca sedang panas karena teriknya matahari. Jadi, jangan lupa untuk mengambil gelas minummu dan isilah dengan air putih yang menyegarkan. Setelah menonton video ini, mungkin kamu sempat berpikir bahwa sepertinya semua yang kamu lakukan dapat merusak dan merugikan otakmu. Akan tetapi, ada kabar baiknya, kamu selalu bisa mengubah kebiasaanmu. Dari video ini kamu dapat mempelajari dan tahu kebiasaan-kebiasaan apa saja yang dapat merusak otakmu, sehingga akan lebih mudah bagimu sekarang untuk menjaga kesehatan otakmu di kemudian hari. Kamu akan berterima kasih kepada dirimu. Apa pendapat dan pemikiran kamu tentang video ini? Di antara kebiasaan buruk yang telah disebutkan tadi, manakah selama ini yang selalu kamu lakukan? Apakah kamu berniat untuk mengubah kebiasaan tersebut? Bagikan pemikiran kamu di kolom komentar di bawah video ini. Jika kamu menikmati konten seperti ini, tekan tombol suka dan bagikan dengan teman-temanmu agar kami dapat terus membuat video seperti ini. Untuk lebih banyak video seperti demikian, tekan tombol subscribe dan ingat untuk mengaktifkan tombol pemberitahuan postingan. Pastikan juga untuk menonton video kami yang lainnya ini. Terima kasih telah menonton.